Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Hayakumullahu tabaraka ta'ala bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita melanjutkan kembali majelis kita yang keempat dari pembacaan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan ini kita sudah sampai ke dalam materi isi kitab Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang akan langsung kita akan bacakan, lanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Semoga Allah menjadikan apa yang kita usahakan di dalam mempelajari ilmu syar'i, apalagi berkaitan dengan akidah, ya, itu menjadi suatu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kemudahan di dalamnya, kemudahan di dalam memberikan pengajaran, membaca kitab ini hingga nantinya tuntas, kemudahan di dalam kita memahami, mendapatkan pemahaman yang baik, kemudian kemudahan di dalam mengamalkannya. Ya, nasallahu ta'ala at-taysirul qabul. Amin Allahumma amin. Maka kita akan segera bacakan ala barakatillah. Allahumma yassir wa a'in. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam matan disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari di dalam memulai di dalam kitab beliau ini Syarhus Sunnah, penjelasan terkait asas fundamen bagi seorang muslim itu di dalam beragama. Taib. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna 'alaina bih. Di sini beliau memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kata beliau, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi, yang hadana, telah menunjukkan kepada kita hidayah lil Islam, berupa agama Islam, hidayah kepada al-Islam. Dan kita tahu bahwa hidayatut taufik wal amal itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Maka dengannya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan hidayah tersebut. Ya, dan tidak hanya kepada sebatas kita berdoa kepada Allah meminta agar kita mendapatkan hidayah, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang muhtadin, mendapatkan petunjuk. Tetapi kita menelantarkan poin penting lainnya, yaitu berupa apa? Mengusahakan hidayah tersebut. Ya, banyak orang itu hanya berpangku tangan di dalam meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan taufik di dalam dia beragama, tetapi dia melantarkan usaha-usahanya. Ya, dia tidak mengetahui usaha-usahanya, kiat-kiat dia mendapatkan kesuksesan di dalam beragama, sehingga Allah tidak memberikan kepada dia hidayah, tidak ada keberkahan di dalam kehidupannya. Dan disinilah Al-Imam Al-Barbahari memulainya dengan mengingatkan kepada kita bahwa segala puji bagi Allah, ini bentuk tahmid, pujian kepada Allah, yang mana disebutkan apa yang telah Allah karuniakan, Allah berikan nikmat tersebut, yang ya, pujian itu layak disandarkan kepada Allah karena Allah telah memberikan kepada kita hidayah kepada Islam. Wa manna 'alaina bih, dan Allah jadikan Islam itu adalah sebagai nikmat kepada kita. Wa manna 'alaina bih, Allah jadikan nikmat itu kepada kita dengan Islam. Ini penting sekali untuk kita fahami bahwa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, betapa nikmat yang paling besar yang senantiasa seharusnya seorang hamba itu terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat nikmat ini dauman. Sama seperti halnya seorang muslim itu mesti harus tajdidun niyah, memperbaharui niatnya. Sehingga tujuannya apa? Untuk seorang muslim itu memperbaharui niatnya agar niatnya itu tidak salah. Yang namanya seseorang itu boleh jadi ya niatnya itu terpalingkan kepada
hal lainnya, sehingga tidak sebagaimana awalnya yang dia niatkan bahwa seluruh ibadah yang dia kerjakan itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah yang dia kerjakan untuk Allah. Tapi kapan saja di sepanjang harinya yang dia lalui, boleh jadi ya niat itu berbelok, tidak pada niatannya. Begitu juga dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat Islam ini. Jangan sampai seorang hamba itu dia terlalaikan dari nikmat-nikmat yang luput darinya, atau nikmat-nikmat yang dia saksikan, yang mana Allah memberikan nikmat itu kepada orang lain berupa hal-hal duniawiyah, misalnya ahsanallahu ilaikum, ya, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat apa, sehingga dia melupakan dari nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba, itu berupa nikmat Islam. Dan dia lebih fokus menitik beratkan kepada nikmat-nikmat duniawiyah, nikmat-nikmat yang luput dari dirinya. Mengapa Allah tidak memberikan nikmat tersebut kepada saya? Mengapa Allah cabut nikmat tersebut dari saya setelah sebelumnya Allah memberikan nikmat tersebut? Dan sebagainya. Akhirnya dia berburuk sangka kepada Allah. Dia lupa kepada nikmat terbesar, nikmat Islam. Bahkan sampai kepada apa? Tahap dia mengumpat Allah, dia berburuk sangka kepada Allah. Wal'iyadu billah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi SAW itu di dalam surat Yunus, ya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi, dengan karunia bifadlillahi wa minnatihi, dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, dengan Islam itulah mereka itu berbahagia. Wa khairum mimma yajma'un, itu adalah lebih baik dari seluruh perbendaharaan duniawiyah yang mereka kumpulkan. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat as-sunnah. Walaupun boleh jadi barangkali Allah menguji kita dengan meluputkan berbagai macam nikmat yang ada di dunia ini dari diri kita. Boleh jadi itulah kebaikan untuk kita, karena Allah yang maha mengetahuinya, Allah yang memiliki hikmahnya. Jadi di sini Al-Imam Al-Barbahari memuji Allah serta menjelaskan mengapa beliau memuji Allah. Di antara apa yang telah Allah berikan kepada kita itu adalah berupa nikmat hidayah kepada Islam, dan menjadikan hal tersebut sebagai nikmat. Kemudian wa akhrajna fi khairi ummah, dan Allah menjadikan kita sebaik-baiknya kaum, mengeluarkan kita ke dalam sebaik-baiknya umat, yaitu umat Islam. Maka setelahnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa nas'aluhu at-taufiqa limma yuhibbu wa yarda. Maka kita meminta kepada Allah, salamakumullahu tabaraka ta'ala, at-taufiq, berupa taufik, lima yuhibbu wa yarda, terhadap apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Ini penting sekali ya. Ini adalah kehidupan seorang muslim seperti ini, memuji Allah di dalam setiap keadaannya. Dia ingat-ingat lagi nikmat Allah, dia mengingat Allah dalam setiap keadaannya. Kemudian setelahnya dia mengibah, berdoa, meminta, merengek, menggantungkan harapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meminta kepada hal-hal yang terpenting, hal-hal yang prioritas, yang sifatnya apa? Penting. Meskipun sah saja seorang hamba itu meminta hal-hal yang sifatnya duniawiyah, kesenangan duniawiyah, itu nggak ada masalah. Tapi dia tahu skala prioritas seorang muslim itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala at-taufiq, diberikan hidayatut taufiq dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah cintai dan Allah ridai, sehingga dia tidaklah seorang muslim itu mengerjakan sesuatu, menjalani kehidupannya kecuali dia sadar betul haruslah berkesesuaian dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridai, sehingga lapang hatinya dari perkara-perkara yang boleh jadi akan menimpa dirinya. Allah menguji dirinya, itu akan menjadikan dia lapang. Jadi dia selalu memegang prinsip ini, memuji Allah, mengingat nikmat Allah, meminta, merengek, mengibah kepada Allah terhadap skala prioritas
Dia tahu itu semua akan menjadikan seorang muslim itu hidupnya apa? Lapang, seakan-akan tanpa beban gitu ya kan. Kita melihat seorang muslim, Masya Allah, kehidupannya luar biasa ya. Dalam kondisi suka, duka, senang, bahagia, susah, kehidupannya seluruhnya lapang, tidak terasa berat. Dia menjalani seperti apa di dunia ini, seperti seorang yang akan meninggalkan tempatnya, seorang musafir. Kemudian wal hifdhu mimma yakrahu wa yaskhatu, dan dari setiap apa saja yang wal hifdha, dan penjagaan tentunya, kata Al-Imam Al-Barbahari setelah dia berdoa meminta kepada Allah taufik terhadap apa yang Allah cintai dan Allah ridai, kemudian meminta kepada Allah penjagaan, dijaga oleh Allah, ismah, penjagaan, mimma yakrahu, dari setiap apa saja yang Allah tidak sukai, Allah benci, Allah murkai, itu agar seorang muslim itu dia dijaga, meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimma yakrahu wa yaskhatu, dari apa yang Allah tidak sukai dan dari setiap apa saja yang Allah murkai. Asy-syirk, al-kufr, ma'siyah, ya, nasallallahu afiyah. Baru setelahnya kita masuk ke dalam matan. Kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, i'lamu wa ujama, ketahuilah oleh setiap kalian wahai ahli sunnah, annal islamah huwa sunnah. Ini sebagaimana yang diisbat oleh para ulama kita, para salafuna as-salih rahmatullah alal jami', bahwasanya al-islam bermakna as-sunnah. Al-islamu huwa sunnah, atau al-islamu hiya sunnah. Islam itu adalah as-sunnah. Nanti akan kita sebutkan sunnah apa yang dimaksudkan di sini. Meskipun di dalam pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan makna as-sunnah, yaitu yang sebenarnya oleh para salaf disebut sebagai at-tauhid, al-aqidah, al-islam, ya, sehingga siapa saja yang kehilangan as-sunnah, kehilangan al-islam, maka dia bukan seorang muslim. Meskipun ada definisi lainnya nantinya, ya, sebagaimana sunnah yang sudah kita fahami juga lainnya kan. Dan begitu pun sebaliknya, was sunnah hiyal islam, dan as-sunnah itu adalah al-islam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, dan tidaklah satu di antara keduanya itu akan tegak berdiri dengan sendirinya kecuali bersama dengan yang lainnya. Artinya saling mengiringi, saling bersama. Maka konsekuensinya yang kita ketahui dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, faman farraqa bainahuma, siapa saja yang berusaha untuk membedakan daripada keduanya, faqad ahana al-islam wa sunnah jami'a, subhanallah, maka sungguh orang seperti itu dia telah apa? Menghantam agama Islam dan as-sunnah semuanya, ya. Bahkan balam yafhamil Islam aslan, bahkan dia sebetulnya tidak ngerti tentang apapun tentang agama Islam ini, ya. Bahkan sejatinya dia jahil terhadap agama Islam. Wa qad ta'allaqatis sunnah bil Islam kama ta'allaqatil bid'ah bisyirk, dan sungguh as-sunnah itu berkaitan erat dengan al-Islam sebagaimana kebid'ahan itu berkaitan erat dengan kesyirikan. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, an asra'an nas riddatan hum ahlul ahwa, betapa cepatnya manusia yang paling cepat, ya, an asra'an nas riddatan hum ahlul ahwa, mereka itu adalah orang-orang ahlul ahwa, ahlul bid'ah wad dhalal. Mereka adalah orang yang paling cepat terhadap riddah, kemurtadan. Nasallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar rahimahullahu ta'ala, man khalafa sunnah kufrun, siapa saja yang dia itu menyelisihi as-sunnah maka kafir, itu adalah kekufuran. Wa in dzabu anis sunnah, bahkan terkadang meskipun seorang itu apa, seakan-akan menolong agama Islam, bersemangat terhadap agama Islam, menolong as-sunnah, ya, wa in dzabu anis sunnah, tapi ada satu poin-poin saja yang dia tidak, ya, dia telantarkan, maka dia tidak berlaku keislaman itu padanya. Ini perhatian penting, makanya kita baca kitab ini, ya, khusus untuk awam muslimin, yaitu antum dengar suara Muhammad, Masya Allah, ya.
lagi nangis. Ya, subhanallah. Taib. Sebagaimana juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini di dalam Al-Jami' Al-Musnad lil Bukhari atau ya Sahih Bukhari, di dalam sahihnya, man yarghabu an sunnati falaysa minni, kata Nabi SAW, siapa saja yang dia itu tidak suka, benci kepada sunnahku, maka bukanlah termasuk bagian dariku. Disebutkan oleh Makhul, as-sunnah itu ada dua, ya, sunnah yang al-akhdhu biha faridah wa tarkuha kufrun, sunnah yang seseorang itu wajib untuk mengambilnya, yang kapan saja seorang itu mengambilnya sebagai suatu kewajiban dan meninggalkannya adalah kekufuran. Ini al-aqidah, asas Islam, at-tauhid, ya, disebut dengan istilah lain penamaannya as-sunnah. Dan sunnah yang al-akhdhu biha fadilah wa tarkuha ila ghairi harajin. Sedangkan as-sunnah lainnya itu adalah yang diambil dengannya itu oleh seseorang sebagai suatu bentuk fadilah, keutamaan, ya, as-sunnah, sunnah fil ibadat masalah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Itu adalah suatu keutamaan saja. Sehingga ketika seseorang itu meninggalkan sunnah yang seperti ini, maka tidak ada persoalan, gak ada masalah, gak ada dosa. Ya, seperti dikeluarkan oleh Ad-Darimi, juga Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah, kemudian Ibnu Battah fil Ibanatil Kubra. Disebutkan oleh Ibnu Battah, ya, mu'allaq, masih berkaitan dengan ucapannya Makhul terkait as-sunnah ini, fa inna adul aslain alladzain akmalallahu azza wa jalla bihima ad-din lil muslimin. Maka as-sunnah itu adalah salah satu dari dua pokok yang dengannya Allah menjadikan sempurna agamanya kaum muslimin, yaitu akidah tadi, kan, tauhid. Wa jama'a lahum bihima ma ya'tuna wa ma yattaqun, falidzalika shara al-akhdhu biha faradan wa tarkuha kufran. Dan Allah menghimpunkan pada keduanya itu perkara-perkara yang Allah perintahkan, perkara-perkara yang Allah, ya, wajibkan untuk ditinggalkan, asyirku billah masalah. Maka demikianlah, falidzalika shara al-akhdhu biha faradan, seorang yang mengambil hal tersebut menjadi suatu kewajiban, serta meninggalkannya adalah kekufuran. Disebutkan oleh Abdullah bin Umar, ma farihtu bi syai'in minal Islam ashadda farhan bi anna qalbi lam yadkhilhu syai'un min hadhihi al-ahwa. Betapa bahagianya saya itu dengan suatu hal dari Islam yang lebih sangat luar biasa, asyadda farhan bi anna qalbi, bahwasanya hatiku ini tidak termasuki sesuatu apapun dari penyimpangan, terselamatkan dengan apa? As-sunnah. Mafarihtu bi syai'in minal Islam, tidak dapati suatu hal yang paling membahagiakan di dalam Islam, sesuatu yang sangat menyenangkan, yang sangat luar biasa, membahagiakan, menyenangkan, bahwasanya hatiku ini tidaklah dimasuki oleh sesuatu apapun dari berbagai macam penyimpangan, min hadhil ahwa. Untuk beliau di dalam usul i'tiqad ahli sunnah lil-Laka'i, Nizamul Kalam lil-Harawi, kemudian Al-Hujjah fi Bainal Muhajjal lil-Asbahani. Misalnya itu juga dikeluarkan oleh Al-Firyabi di dalam kitabnya Al-Qadar, ya, dan banyak lainnya. Kemudian dikatakan oleh Abu Adiyah, madri ayu ni'matain alayya a'zam, saya tidak tahu ada suatu nikmat yang lebih besar kepada saya, dikaruniakan kepada saya itu, iz akhrajani Allahu minasyirki ilal Islam, ketika Allah Ta'ala mengeluarkan diriku, ya, mengeluarkan saya dari kesyirikan kepada al-Islam. Aw asamani fil Islam ay yakuna li fihi hawan, atau menjaga diri saya ini terhadap agama Islam daripada terjatuh, ya, ke dalam berbagai macam penyimpangan. Dan as-sunnah merupakan sababul farh wal khauf, sebab seorang itu mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, serta merasakan, ya, rasa takut, rasa khauf, khawatir kalau
Islamnya itu akan apa? Hilang. Tauhidnya itu akan hilang. Sebenarnya dikatakan oleh Ibnu Sirin yang diriwayatkan oleh Al-Lalikai dalam As-Sunnahnya atau Usul I'tiqad Ahlussunnah, kanu yarawna ahla riddah wa ahla taqahhum al-kufri ahlal ahwa. Para salaf itu mereka melihat kepada orang-orang murtad itu dan orang-orang yang menceburkan diri ke dalam kekufuran itu tidaklah datang kecuali dari ahlul ahwa, orang-orang menyimpang. Juga dikeluarkan oleh Al-Lalikai dari Muhammad ibn Sirin, dia mengatakan law kharaja ad-dajjal la ra'aitu annahu sayattabi'u ahlul ahwa. Jika saja Dajjal itu keluar, maka tentu saya akan melihatnya bahwasanya dia akan diikuti oleh ahlul ahwa. Ahlul ahwa itu akan mengikuti Dajjal. Ya. Dalam zaman kalam yang mengikuti Dajjal itu adalah ahlul bidah. Subhanallah. Kemudian setelahnya para wanita, ya kan? Nasallallahu afiyah. Tayyib. Jadi berkaitan dengan apa? Dalam matan yang pertama atau materi yang pertama kita terkait pujian Al-Imam Al-Barbahari untuk mengingatkan kita untuk senantiasa memuji Allah, mengingat kembali nikmat-nikmatnya. Kemudian bagaimana kita ini adalah umat yang terpilih, ya Allah jadikan kita sebagai umat Islam. Kemudian senantiasa mengibah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perkara prioritas, skala prioritas berupa taufik, hidayah, penjagaan, dapat dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridai, serta penjagaan dari berbagai macam hal-hal yang dari setiap apa yang Allah benci dan Allah murkai. Dan kemudian penjelasan terkait as-sunnah atau al-Islam, bahwasanya para salaf tidak membedakan bahwasanya Islam itu adalah sunnah, as-sunnah adalah Islam. Dan tidak boleh seorang itu melantarkan as-sunnah. Ilahuna wallahu musta'an wal tuqlan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.